Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Kali ini kalian mungkin menunggu-nunggu informasi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan oleh oknum di PBNU. Nah, ini ada sebuah informasi ternyata Gus Yakut dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka, saudaraku. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, langsung saja kita simak sejumlah informasinya berikut ini. Mantan Menteri Agama Gus Yakut tersangka KPK. Ini adalah berita yang kita tunggu berbulan-bulan. Kapan Gus Yakut jadi tersangka? Kapan KPK menetapkan Gus Yakut jadi tersangka? Bukankah kasus kuota haji 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi sudah sangat terang benderang? Tiba-tiba bikin diskresi kebijakan 50% haji reguler, 50% haji plus, jelas menyalahi undang-undang. Parahnya lagi, ternyata bukan gratisan. Haji plus atau haji khusus dimintain duit tambahan supaya bisa dipercepat, supaya dia bisa berangkat haji tahun itu. Nyatanya teman-teman, terjawab sudah. Hari ini KPK menunjukkan taringnya, Gus Yakut, Gus Alek jadi tersangka. Meskipun Gus Yakut itu adik ketua PBNU, nyatanya KPK tidak gentar, nyatanya KPK tetap kekeh, salah tetap salah. Kalau memang korupsi harus jadi tersangka. Teman-teman, ayo kita apresiasi kinerja KPK ini, ayo kita apresiasi supaya KPK semakin garang, tidak lembek. Ingat, ada dana hibah 2 triliun yang diusut oleh KPK, bulet, tidak sidang-sidang. Padahal kasusnya sudah 2 tahun. Ayo kita viralkan sebagai apresiasi kepada kinerja KPK agar tetap tegak lurus memberantas korupsi. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan sejumlah informasi pada kali ini, kami minta bantuan Anda agar semuanya bersedia untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel News Clan Official ini. Bagi yang belum, terima kasih atas semua bantuannya, dukungannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Ngeri, Indonesia kehilangan penjaga NKRI. Indonesia kehilangan seorang yang sangat-sangat NKRI. Bahkan sering sekali mengatakan akan menggebuk siapa saja yang akan mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gebuk gampang, didoni sama gebuk itu. Gampang aja sebenarnya, gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Yakut Kholil Qomas, tersangka kuota haji. Yang menjadi pertanyaan, kok ya tega mengkorupsi kuota haji yang antri itu rata-rata orang-orang yang sudah usia renta ya, orang yang sudah berumur gitu ya. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Kita sedang kehilangan penjaga NKRI. Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Yakut Kholil, orang yang dulunya sering teriak NKRI harga mati, sekarang resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji. Selama ini, Yakut dikenal bukan karena prestasi, tapi karena suaranya paling keras soal nasionalisme. Jika sedikit berbeda, langsung dicurigai. Sedikit kritis, langsung dianggap masalah ideologi. Sekarang ceritanya berbalik. Bukan Yakut yang menilai orang, Yakut yang dinilai. Kasusnya bukan sepele, bukan salah ngomong, bukan miskomunikasi, tapi kuota haji. Akhirnya semua kelihatan jelas. Teriak nasionalisme itu gampang, pakai nada tinggi itu murah, yang mahal itu amanah. Dan hari ini, yang dinilai bukan seberapa keras Yakut teriak NKRI harga mati, tapi pemberitaan tentang dirinya yang menjadi tersangka kasus korupsi kuota haji. Guys, coba dengerin tuh. Korupsi di Konoha terkenal sampai ke Italia, jadi bahan stand up di sana. Lanjut. Kemarin ada satu lagi wartawan luar yang menguak tentang korupsi di Konoha yang itu loh, Nasdim ya. Itu apa, wartawan luar negeri, aku lupa karena aku share di IG juga kemarin, mau aku up tapi aku lupa nama linknya jadi nggak bisa aku show. Lanjut. Sedangkan satu ini
petani di Madiun diadili usai dirawat landak yang dilindungin karena dia nggak tahu, jadi dia nemu landak tuh yang sakit, dirawat tuh, akhirnya diperanakin, dia nggak tahu kalau itu dilindungin, tapi dia kena pasal petani guys. Lanjut tentang korupsi lagi, breaking news, KPK resmi tetapkan Yagit Soli sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji agama haji. Lanjut lagi agama lagi, Panji didemo oleh 1000 pemuda, ya agama lah ya kan, bawa menteri bla 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 bla. Lanjut satu lagi, Muhammadiyah tolak baper soal Menteri Mens real Panji Anwar Abbas, bangsa butuh dikritik. Oke sayangku, kita bahas tentang korupsi. Selamat ya, Konoha tuh terkenal di seluruh dunia bahwa negara kita tercinta itu terkenal dengan korupsinya. Kemarin aku ketemu salah satu bule di sini ya, kita nggak usah sebut ya, masih keluarga jauh teman lah ya kan. Dia sampai ngomong, oh ya di Konoha itu orang bisa bahasa apa aja. Terus dia bilang, kayaknya korupsinya tertinggi ya, sejajar dengan Konola, apa Konola yang negara orang Afrika atau apa Konola yang tertinggi korupsi sampai digituin. Gue sampai what I can say, aku bilang, negaraku tuh jujur gak ada korupsi, tapi semua beritanya setiap hari tentang korupsi ya kan. Dana buat apa, olahraga disabilitas dikorupsi, dana haji dikorupsi, dana Al-Quran dikorupsi, dana bantuan buat rakyat jelata dikorupsi, dana buat bantuan saudara kita yang bencana dikorupsi, dana pajak dikorupsi, semuanya dikorupsi. Sedangkan rakyat yang mengurus landak, udah mau modar, dia tuh nggak tahu kalau itu dilindungin karena dia kasihan, dia dipenjerong, rakyat jelata, jadi hukumnya tuh tumpul ke atas atau ke bawah, nggak peduli gue. Lanjut ya kan, jadi kalau kalian nyolong cangcut, penjara kalian tuh akan 3-4 tahun, tapi para koruptor korupsi sampai 10-20 miliar, dia akan kebas-kebas kenti karena hukumannya paling juga 1 tahun. Perampasan aset, no. Itulah kalau kalian pengen korupsi, datanglah ke Konoha, menjabat di negara Konoha, karena kalian tuh akan aman, anak cucu kalian kenyang. Karena apa ya, kalian korupsi masih ada muka. That's it. Itulah negara Konoha, terkenal loh. Banggakah kita? Bangga dong, itu kan penghargaan gitu, harusnya kita tuh dapat penghargaan negara terkorup nomor berapa gitu ya kan. Banggalah semua korupsi. Kemarin ada berita juga, salah satu berita aku lupa, tapi aku masih ingat baru kemarin ada orang mau ngirim bantuan ke daerah Sumatera juga, di stop tuh sama Dishub. Satu mobil kecil bayar 150.000 di tengah-tengah jalan ya kan, di daerah Sumatera. Gak usah sebutnya, nanti pada demo yang perkara rendang gitu aja nggak terima, ya itu di stop. Ngerti kan maksud gue? Pokoknya yang rakyat pejabatnya korupsi besar, menengahnya korupsi menengah, bawah, yang buat semuanya tuh korupsi gitu loh di Konoha. Karena apa? Ya udah mendarah daging dari zaman VOC. Kita bahas lagi, lanjut. Zaman VOC memperkerjakan budak zaman kita dulu, mereka tuh bayar. Kan aku udah bilang, uangnya tuh dititipin kepala daerah untuk menggaji para budak, cara Jawone dulu intinya lah, kita kerja paksa ya. Tapi sebenarnya kita tuh dibayar sama VOC gitu loh. Tapi ternyata uangnya diuntal sama kepala daerah, which is kepala daerahnya orang Konoha. Jadi sebenarnya orang kita tuh korupsi udah mendarah daging guys. Jadi nggak usah kaget gitu loh. Jadi intinya guys, kalau kalian ya seandainya keluar negeri ya, kalian akan giniin, dasar dari negara terkorup ya. Apa kan negara kaya, banyak nikel, banyak batu bara, banyak ini itu. Negaranya apa, rakyatnya melarat, setengah dari harga negara, setengah dari bumi. Orang Konoha tuh rakyat tuh masih melarat, ngerti gak? Miskin. Karena apa? Ya itu pejabatnya, pengusahanya memperkaya diri sendiri, makanya rakyatnya masih miskin. Kayak contoh ya, kasus Nasdim, Menteri Pendidikan ya kan, katanya dia dituduh korupsi padahal jelas terbukti di situ. Bingung. Ini menurut wartawan bule luar negeri. Lanjut, Pak, mau ngomong apa? Say something about corruption? No, gue pergi, nanti kamu salah ngomong, dasar dajjal kau. Ikut kebawa emosi aku. Nah, jadi kata wartawan luar ini, jadi intinya Nasdem itu kayak bla 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 sama Google ya kan, katanya dia tuh korupsi kan. Harusnya kalau seandainya Nasdem ini korupsi, harusnya kedua belah pihak, berarti Google-nya juga korupsi. Sedangkan kemauan kalian tau gak sih, Google kalau kalian punya laptop kan
pasti punya Google. Mana dia cuma mau korupsi 800 miliar, itu tuh buat Google tuh gitu kan. Bill Gates tuh orang terkaya di dunia, say. Jadi sebenarnya hukumnya tuh masih bingung gitu kan. Makanya Nasdem tuh nggak ngomong-ngomong. Jadi intinya guys, kalau kalian tuh berbakat di Konoha, pendam bakat kalian, jangan keluarin daripada kalian kena masalah. Kecuali kalian out dari Konoha, buka tuh, keluarkan tuh bakat kalian di luar. Kalian akan dihargai. Kalian mungkin bisa jadi orang terkaya kalau itu benar-benar cerdas. Karena emang di sini tuh diakuin, walaupun di luar negeri tuh banyak korupsi juga sih, tapi yang nggak mendarah daging kayak Konoha. Semuanya dikorupsi. Ibaratnya kalau kencing cerot aja dikorupsi kalau bisa. Semuanya dipajakin, tapi rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Sebulan 2 bulan yang lalu ada orang Konoha merantau ke kota, dia tuh metong karena kelaparan. Bayangin aja 2025 masih ada orang metong karena kelaparan. Apakah sudah makmur? Oh, jelas tidak seperti itu. Jadi kalau tiap hari beritanya tentang apa di Konoha tuh korupsi mulu, apa-apa dikorupsi, apa-apa dikorupsi, ya kan? Artisnya saling adu lapor tentang skincare, terus tentang berantem, tentang perceraian. Stand up komedinya dia keluarkan kata-kata fakta di demo. Seandainya emang kita tuh bener ya, agama kita tuh bener, nggak terlibat batu bara, nggak terlibat ini tuh, ya udah gitu loh. Kamu tuh loh seandainya bener difitnah juga ya udah sih gitu. Kamu nggak ngelakuin apa yang perlu dibuktiin. Tapi kalau kita salah, kita akan keluar anjing kau, karena emang terbukti kita tuh salah gitu loh, ngerti kan? Jadi intinya orang kalau salah tuh mulutnya tuh lebar, ngajak orang banyak biar kelihatan bener. Ayo coba sendiri, coba tuh satu yang nggak terima tuh tentang agama diperiksa, yang mau laporin diperiksa tuh satu-satu. Dananya kecipratan nggak? Kalau seandainya nggak salah tuh ya udah santai aja. Kenapa harus kamu bentar-bentar ngajak demo? Nggak malu apa udah terkenal di seluruh dunia? Kalau agama tersebut kerjanya demo, aku nggak menyebut ya, kalian udah pinter ya kan. Kalau kalian tuh agama yang baik ya udah adem ayem, biasa aja, santai aja. Nggak kecipratan dananya tuh santai aja, nggak usah heboh gitu. Untungnya aku beragama tapi udah mohon maaf ya, saya nggak beribadah tuh udah lama, to be honest. Tapi saya nggak korupsi, saya nggak makan uang rakyat, saya nggak makan uang orang, saya makan keringat dengan lendir saya sendiri, bukan jual lendir tapi pakai toa mulut saya. Jadi ya nggak apa-apa sih, daripada saya makan uang rakyat, makan uang orang, kecipratan demi hidup hedon seperti itu. Hidung jambe, kan? Kebanyakan makan pejuh begini nih. Do you want to say something about corruption? Everywhere kata dia. Dia juga udah muak sama saya. Oh, maksud saya dengan korupsi, bukan dengan saya ya. Ayo muak dengan saya, hidung jambe, ler. Dia nggak panik komen, takut dibully katanya. Kalau nanti dibully sama orang katanya, aish badan gede doang ya kan, kaki panjang, tangan itu dia ngapain coba tuh laki-laki terus diginiin guys, harus seperti budak, bikin kopi, bikinin jus, bikin sarapan. Aku begitu nggak mau lah, gue suruh nyapu ngepel jadi budak dia ogah. Enggak guys, enggak. Kita bareng-bareng ya seperti itu. Tapi jangan cari laki-laki mau kondo ya, kerjanya cuma nyuruh, ngasih duit nggak seberapa kayak dia nih ya kan. Semua dia yang nanggung tuh, masak, nyapu, ngepel dia juga, bareng-bareng lah intinya. Mentang-mentang ngasih duit langsung kita kok lanjut ke rumah tangga, lanjut ke korupsi lagi. Jadi guys ya, itu tuh efeknya buat kalian guys. Nanti kalau kalian tuh studi ke luar negeri, kalian tuh mau ketemu camer orang bule, apa pasti kan dipandang rendah. Keluarga kamu, negara kamu kan, trust me, itu yang aku alami kan, dirasisin ya kan, yang gue nggak tahu apa-apa, yang gue nggak ngerasain dana korupsi, kecuali gue ditransfer 50 miliar dana korupsi ya, lo kan, ya gue cuma bodo amat ya kan, yang penting duit ya, gue kagak nikmatin apa-apa. Kadang di sini masih diginiin, kan dari negara yang sampai digituin, negara kamu emang ada listrik, negara kamu ada daging, dikira masih hutan belantara guys, tapi emang kenyataannya rakyatnya belum makmur. That's it. So enjoy, perkaya diri sendiri, maksudnya ya kerjasama lah bareng-bareng. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafin. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Semoga ada manfaat hikmah dan menghibur kalian semuanya. Mudah-mudahan
segera mencapai titik terang dan semoga bisa dicapai keadilan untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!